selesai juga. Buku Selalu Bersyukur, Menjalankan Hidup, punya harapan baru. Isi buku yang ke-14, berusaha jangan putus asa. Orang putus asa akan gagal selamanya. Mengerikan. Orang yang putus asa tidak ada harapan dan sudah tidak ada keinginan untuk bangkit. Orang yang mau berusaha jangan putus asa. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tetap semangat dan lakukan. Orang yang putus asa biasanya gagal untuk mencapai sesuatu. Orang yang putus asa menjadi pengalaman, bukan memutuskan harapan ke depan. Berusaha jangan putus asa adalah seorang yang memiliki kekuatan untuk terus maju dan berpengharapan ada masa depan yang baik. Berusaha jangan putus asa supaya menjadi tujuan utama untuk bersemangat, supaya perubahan ada. Boleh putus asa tetapi hanya sementara dan kemudian belajar untuk berpikir luas bahwa gagal dalam mencapai tujuan. Ada jalan yang lebih baik lagi. Karena gagal mencapai sesuatu adalah hal yang umum dan wajar buat setiap orang. Di balik kekecewaan ada harapan yang baik, karena putus asa seseorang bisa berubah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jika kita pandang lebih jauh, rasa putus asa ada waktunya dan tidak selamanya harus dialami. Belajar untuk melihat lebih jauh, pengharapan ada di depan dan kita pasti melewati rasa putus asa dengan sementara. Dengan bisa mengatasi permasalahan, maka kita akan kuat dan berani melangkah untuk tidak berlarut-larut memikirkan rasa putus asa. Orang yang bisa menjadi baik harus bisa melewati berbagai tantangan dalam hidup, terutama dalam hal pekerjaan yang pernah gagal. Waktu sekolah tidak menikmati sekolah yang tinggi dan berpacaran tidak berhasil. 15. Selalu memahami keadaan walaupun tidak sepaham dengan pikiran. Sangat luar biasa buat seseorang yang selalu memahami keadaan walaupun tidak sepaham dengan pikiran. Keadaan yang dihadapi seperti keadaan kekurangan, keadaan baru mulai bekerja, keadaan memiliki keuangan yang pas-pasan, keadaan ekonomi yang tidak begitu baik, keadaan yang tidak mengizinkan, keadaan lagi membaik dalam keuangan, keadaan yang terus mendesak kepribadian untuk bisa meraih yang diinginkan. Selalu memahami keadaan walaupun tidak sepaham dengan pikiran. Keadaan kekurangan sangat sulit untuk berpikir sepaham dengan orang lain yang berkecukupan. Saat mulai bekerja memerlukan adaptasi berbagai hal dan memerlukan waktu agar penyesuaian itu ada. Keuangan yang pas-pasan juga tidak mudah. Pikiran bisa menyatu dengan kekurangan biaya hidup sangat menyakitkan. Saat memiliki ekonomi yang tidak baik, pasti banyak pergumulan. Bagaimana untuk bisa membaik keadaan ekonomi tersebut? Keadaan yang memaksa berakibat fatal bagi yang memaksa. Saat membaik keuangan, orang akan merasa nyaman. Saat tidak mengizinkan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan, maka akan menerima penyebabnya. Untuk mengatasi berbagai hal yang dialami, perlu memahami keadaan walaupun tidak sepaham. 16. Belajar untuk bisa berpengertian. Tidak banyak orang yang bisa berpengertian dan ada beberapa keuntungan bagi orang yang memiliki pengertian. Seorang istri yang berpengertian, seorang suami yang berpengertian, seorang bos yang berpengertian, seorang ibu yang berpengertian, seorang ayah yang berpengertian, seorang anak yang berpengertian, seorang teman yang berpengertian, seorang guru yang berpengertian, seorang presiden yang berpengertian, seorang gubernur yang berpengertian. Istri yang pengertian akan menguntungkan suami dan anak. Suami yang berpengertian akan menjadi keuntungan buat istri, anak, dan bisa menjadi pemimpin. Seorang bos yang berpengertian akan menguntungkan perusahaan dan karyawan bisa betah dalam bekerja. Ibu yang berpengertian, maka anak akan merasa senang. Ayah yang pengertian bisa memberikan contohan kepada anak, istri, dan anak akan senang beserta istri. Anak yang berpengertian akan disayang oleh saudara dan orang tua. Teman yang berpengertian akan mendapat banyak kawan. Guru yang berpengertian bisa
presiden yang pengertian bisa membuat banyak orang mengagumi, memberi rakyat rasa tenang kepada negara untuk bisa memberi contohan. Seorang gubernur yang pengertian bisa membangun provinsi yang bisa diandalkan dan didukung oleh rakyat. Setiap orang yang berpengertian bisa menguntungkan buat pribadi dan kepada orang banyak. Jadi, kepribadian untuk selalu berpengertian agar berguna buat pribadi dan kepada banyak orang. Oke, sekian.